Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, meski menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram hingga saat ini masih mengalami kekurangan alat pelindung diri atau APD dalam penanganan pasien terpapar virus corona. Puluhan pedagang burung di Pasar Panglima Cakranegara, Kecamatan Sandibaya, Kota Mataram dibubarkan polisi akibat tetap nekat berjualan dan tidak mengikuti himbauan pemerintah daerah. Seorang bocah malang penderita gizi buruk di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, akhirnya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Meski menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram hingga saat ini masih mengalami kekurangan alat pelindung diri atau APD dalam penanganan pasien terpapar virus corona. Sebelumnya pihak rumah sakit pernah menerima APD dari dinas dan organisasi kemanusiaan, namun jumlahnya terbatas karena pasien yang ditangani terus meningkat. Meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan yang ditangani oleh Rumah Sakit Rujukan Kota Mataram mengakibatkan kurangnya ketersediaan alat pelindung diri yang dimiliki oleh pihak rumah sakit. Minimnya alat pelindung diri ini berdampak pada tidak maksimalnya pola penanganan pasien, pasalnya tanpa APD, petugas tidak akan bisa bekerja sesuai dengan SOP yang diharuskan. Sebelumnya pihak rumah sakit sendiri pernah mendapatkan distribusi APD dari pihak dinas terkait dan juga dari organisasi kemanusiaan, namun jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pasien yang ditangani. Karenanya saat ini pihak rumah sakit mengaku stok kesiapan APD untuk para tenaga medis masih sangat minim dan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah untuk mencukupinya ke depan. Tentu sangat tetap dibutuhkan, bukan hitungan hari lagi, mungkin kita tidak tahu hitungannya bulan, ya mudah-mudahan segera berakhir, tapi kita tidak bisa memprediksi, tapi kita harus menyiapkan sebanyak-banyak, karena prinsipnya dalam penanganan COVID ini tidak ada tim medis yang akan bekerja jika APD tidak ada. Sebagaimana data gugus penanganan COVID-19 Kota Mataram, saat ini jumlah pasien positif terjangkit corona di Kota Mataram mencapai 4 orang. Satu diantaranya meninggal dunia, 30 pasien dalam pengawasan, dan 240 lainnya dalam status orang dalam pemantauan. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Di tengah gencar langkah penanggulangan resiko penularan COVID-19, sejumlah tenaga medis di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara masih kekurangan fasilitas dan alat pelindung diri. Sementara untuk mengantisipasi langkah penanganan awal resiko warga dengan gejala COVID-19, pihak puskesmas saat ini menggunakan alat seadanya termasuk menyiapkan jas hujan untuk para tenaga medis. Upaya optimal penanggulangan resiko penularan COVID-19 masih terkendala persoalan teknis di lapangan karena mereka belum memiliki alat kesehatan yang memadai dalam menghadapi kemungkinan pasien rujukan. Seperti di Puskesmas Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, para tenaga medis saat ini mengakui masih mengalami keterbatasan sejumlah alat kesehatan, mulai dari alat pengukur suhu tubuh hingga alat pelindung diri jika sewaktu-waktu menerima pasien rujukan. Meski saat ini belum ada warga setempat yang positif COVID-19, namun di wilayah setempat para petugas sedikitnya tengah melakukan pemantauan terhadap 15 orang berstatus ODP dan 64 orang lainnya berstatus orang dalam resiko atau ODR. Untuk menyikapi kekurangan yang ada, saat ini pihak puskesmas hanya memiliki 1 unit alat thermal scanner yang dipinjam dari Polindes setempat dan menyiapkan jas hujan sebagai alat pelindung diri darurat sembari menunggu kiriman APD. Koordinasi Dikas sudah beberapa kali. Dikas pun sudah memesan jauh sebelumnya, sudah sebulan yang lalu itu kalau tidak salah kita rapat koordinasi. Yang rapat koordinasi kedua sama Pak Bupati, Pak Sekda juga. Itu. Yang ketiga kita rapat koordinasi dengan kecamatan juga, selalu kita itu meminta itu. Selain berharap segera mendapatkan APD dan alat kesehatan pendukung, saat ini kekurangan tersebut telah disampaikan ke Dinas Kesehatan setempat agar segera dipenuhi sebagai langkah antisipatif menjaga tenaga medis dalam resiko penularan COVID-19. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan.
Dalam rangka mengurangi resiko penyebaran, masyarakat di 2 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat memberlakukan social distancing dengan membatasi aktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Kesepakatan tersebut diinisiasi oleh tokoh masyarakat dengan diakomodir oleh pihak kecamatan dan pihak TNI Polri sebagai pengawas pemberlakuan isolasi warga. Langkah pemberlakuan social distancing dilakukan warga masyarakat 2 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, meliputi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri sejak awal pekan ini. Berdasarkan kesepakatan bersama, pihak kecamatan bersama warga dalam menyikapi wabah virus COVID-19 akan dilakukan pembatasan aktivitas warga di luar rumah, terutama pada malam hari. Kesepakatan tersebut selanjutnya diakomodir oleh pihak kecamatan dan menunjuk aparat TNI Polri sebagai pengawas pemberlakuan isolasi mandiri yang dilakukan. Pemberlakuan social distancing sendiri dimulai pada pukul 20.00 WITA hingga 22.00 WITA dengan pembatasan ruang berkumpul di sejumlah wilayah yang biasa ramai dijadikan tempat nongkrong dan bersantai warga pada malam hari. Upaya tersebut dilakukan sebagai gerakan sosial warga untuk mendukung langkah penanggulangan resiko penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Di mana kita melaksanakan kegiatan pemantauan wilayah yang merupakan permintaan dari warga masyarakat Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. Adapun kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan juga dengan instansi satuan samping. Selain melakukan pengawasan kegiatan social distancing, petugas juga terus melakukan sosialisasi secara mobile link menggunakan pengeras suara berkeliling wilayah Kabupaten Lombok Barat untuk mengajak masyarakat patuh terhadap himbauan pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Puluhan eksekutif dan legislatif Kabupaten Lombok Timur menggelar sidang paripurna di halaman kantor DPRD setempat sambil berjemur di terik matahari pagi untuk imunitas dan menjaga kekebalan tubuh. Sebelum mengikuti sidang, peserta sidang tetap mengikuti prosedur kesehatan dengan mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, dan duduk dengan menjaga jarak satu sama lain. Berbeda dengan suasana sidang sebelumnya, sidang paripurna yang digelar di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur dilaksanakan di halaman kantor Dewan sambil berjemur di terik matahari pagi. Proses pelaksanaan sidang dengan sistem outdoor menjadi kesepakatan bersama pihak legislatif, sebagaimana himbauan pihak terkait untuk rajin berjemur untuk kebugaran tubuh menjaga imunitas di tengah wabah COVID-19 saat ini. Sebelum sidang dimulai, semua anggota eksekutif dan legislatif terlebih dahulu menjalani prosedur standar kesehatan seperti mengecek suhu tubuh, mencuci tangan dengan hand sanitizer, mengenakan masker, dan juga menjaga jarak yang dianjurkan. Sidang yang digelar di halaman kantor DPRD sambil berjemur merupakan pengalaman pertama kali bagi para dewan yang dalam masa mengikuti sidang paripurna dari sebelumnya. Satu sisi pertama ada himbauan untuk kita diharapkan juga berjemur. Ya, artinya di tempat yang panas ya paling tidak bisa memberikan efek berkurangnya penyebaran itu. Yang kedua, kita juga menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Meski digelar di luar ruangan, namun suasana sidang tetap bisa berjalan kondusif dan pihak kesekretariatan Dewan merencanakan selama pandemi COVID-19, wacana pelaksanaan sidang Dewan akan dilaksanakan di luar ruangan, sembari berjemur menambah kebugaran tubuh dan imunitas melawan serangan virus. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Meski menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram hingga saat ini masih mengalami kekurangan alat pelindung diri atau APD dalam penanganan pasien terpapar virus corona. Puluhan pedagang burung di Pasar Panglima Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dibubarkan polisi akibat tetap nekat berjualan dan tidak mengikuti himbauan pemerintah daerah. Seorang bocah Malang penderita gizi buruk di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, akhirnya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. Burung berkicau.
Puluhan pedagang burung di Pasar Panglima Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dibubarkan polisi akibat tetap nekat berjualan dan tidak mengikuti himbauan pemerintah daerah. Para pedagang sendiri mengaku tetap nekat berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang saat ini belum ada jalan keluarnya. Karena kerap diingatkan dan disosialisasikan, aparat kepolisian Polresta Mataram akhirnya bertindak tegas dengan membubarkan paksa para pedagang burung yang ada di Pasar Hewan Panglima, Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, Mataram. Pembubaran paksa tersebut untuk menjalankan keputusan Wali Kota Mataram yang menutup kegiatan jual beli di 2 pasar hewan di wilayah Kota Mataram untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Sebelum langkah persuasif telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi selama sepekan terakhir, mengingatkan para pedagang untuk tidak berjualan untuk sementara waktu. Namun peringatan dan sosialisasi tersebut tidak juga diindahkan, sehingga petugas membubarkan paksa kerumunan para pedagang karena dikhawatirkan akan menjadi media interaksi penyebaran COVID-19. Untuk sementara ditutup dulu pasar burung. Beda dengan pasar-pasar sembako mungkin yang notabene menjual kebutuhan pokok. Ini kan hanya sekedar hobi. Walaupun mungkin ada beberapa yang mereka di sini menggantungkan nasibnya ke burung. Tapi mohon sekali lagi agar dimaklumi situasi semacam ini. Sementara para pedagang mengakui memilih tetap nekat berjualan untuk tetap bertahan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka yang saat ini belum ada solusi jika mereka harus berdiam diri di rumah. Dari pemerintah untuk ditutup. Tadi udah dihimbauan juga. Makanya barangkali nanti sore dia bilang ada himbauan di wali kota, barangkali dia bilang baru dia buka betul polisiannya. Saat ini sikap tegas aparat memang harus dilakukan sebagai langkah penyelamatan resiko penularan virus secara massal yang mungkin terjadi, yang diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan resiko kesehatan mereka jika tertular COVID-19. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Seorang pelaku penadah sepeda motor diamankan tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena kerap beroperasi berbisnis barang curian di wilayah hukum Kota Mataram. Bersama pelaku, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor tanpa dokumen yang diduga merupakan hasil curian sebagai barang bukti. Pelaku penadah motor curian yang diamankan tim Opsnal Satreskrim Polresta Mataram berinisial INA, 30 tahun, asal Cakranegara Utara. Pelaku diamankan petugas karena informasi masyarakat dan pengembangan kasus yang melibatkan tersangka lain yang mengakui pelaku INA merupakan penadah dan kerap memperjualbelikan barang curian. Untuk memancing tersangka, petugas menyamar menjadi pembeli motor yang ditawarkan pelaku melalui media sosial yang berlokasi di wilayah Sindu, Cakranegara. Pelaku akhirnya berhasil diamankan petugas bersama 1 unit sepeda motor tanpa dokumen yang rencananya akan dijual. Setelah dilacak, petugas mendapati motor tersebut merupakan hasil curian dengan informasi kehilangan di TKP Jalan Lingkar Selatan sekitar 6 bulan lalu. Kepada petugas, pelaku mengaku motor tersebut didapati dari seseorang dengan sistem gadai sebesar 3 juta rupiah. Namun karena tidak diambil, pelaku kemudian hendak menjual motor tersebut. Anggota kita berpura-pura sebagai pembeli. Setelah ketemu dengan orangnya, langsung kita amankan orang dan barangnya. Dan setelah dicek, dicocokkan dengan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang hilang pada bulan September 2019. Kasus dugaan penadahan sepeda motor tersebut saat ini terus didalami petugas untuk melacak keberadaan para pelaku lain yang berkomplot dengan tersangka. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Tak hanya mengoptimalkan penanganan risiko COVID, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini fokus menyiapkan jaring pengaman sosial guna mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Anggaran yang dipersiapkan sekitar 80 miliar nantinya akan dialokasikan kepada ribuan masyarakat terdampak selama 3 bulan dalam bentuk sembako dan obat-obatan yang tidak terdata dalam JPS Pusat. Selain terus melakukan pencegahan dan penanganan dampak kesehatan COVID-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga fokus mempersiapkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat terdampak di seluruh kabupaten kota.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun saat ini, jumlah total anggaran JPS Gemilang diestimasi sekitar 80 miliar lebih yang bersumber dari dana belanja tak terduga pemerintah daerah. Adapun konsep JPS yang akan disalurkan nantinya akan berbentuk sembako dan obat-obatan serta alat kesehatan dengan menyasar ribuan kepala keluarga miskin dan kelompok masyarakat sektor formal dan non-formal serta dunia usaha terdampak yang tidak tercover JPS pemerintah pusat. Program JPS Gemilang tersebut nantinya akan membantu pemenuhan hidup masyarakat yang terdampak selama 3 bulan lamanya, dengan harapan akan menciptakan stimulus ekonomi bagi daerah ke depan. Sementara pola pemenuhan kebutuhan masyarakat nantinya akan dilakukan dengan memaksimalkan hasil produk lokal sekaligus untuk langkah pemberdayaan UKM dan IKM di NTB. Dalam penanganan COVID-19 ini, kita melawan corona sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Oleh karena itu, di dalam konsep jaring pengaman sosial yang kita terapkan, kita namakan Jaring Pengaman Sosial Gemilang. Berdasarkan data total penerima bantuan paket sembako dalam program JPS pemerintah daerah berjumlah 105.000 kepala keluarga yang terdiri dari 73.000 kakak miskin dan hampir miskin serta 32.000 kepala keluarga merupakan masyarakat sektor formal dan informal dan juga dunia usaha terdampak. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Seorang bocah Malang penderita gizi buruk di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, akhirnya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. Sebelumnya, sang bocah sempat dirawat selama sepekan dengan keluhan kurang gizi dan juga komplikasi penyakit yang dihadapinya selama ini. Setelah sempat menjalani perawatan akibat penyakit yang diderita, bocah Malang penderita gizi buruk bernama Wahyu Aliansyah, 2 tahun, asal Kediri, Lombok Barat, akhirnya tidak bisa tertolong dan meninggal dunia Senin malam. Meninggalnya korban menimbulkan duka cita mendalam pihak keluarga yang belum sempat memberikan langkah pengobatan terbaik bagi Wahyu karena keterbatasan ekonomi mereka. Suasana pemakaman bocah Malang tersebut juga diwarnai tangis haru keluarga yang tak menyangka Wahyu berpulang dalam perjuangan keluarga untuk berupaya menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Wahyu sendiri dirujuk pihak keluarga sekitar sepekan lalu dengan keluhan gizi buruk dan komplikasi penyakit sehingga pihak puskesmas menganjurkan keluarga merujuk pasien ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Anjuran tersebut tidak bisa dipenuhi keluarga karena tidak adanya biaya yang akhirnya membuat mereka hanya bisa berpasrah memilih tetap merawat Wahyu dengan keterbatasan yang ada di puskesmas. Perwakilan dari keluarga pasien yang bernama Wahyudi menginformasikan bahwa pasien yang divonis gizi buruk sudah meninggal dunia. Sesudah divonis meninggal dunia, pasien ini belum ada tanggapan dari pihak pemerintah. Di tengah gempita pembangunan dunia pariwisata dan giat industrialisasi di NTB, kematian bocah penderita gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat harus menjadi catatan dan evaluasi bersama. Betapa seorang Wahyu Aliansyah harus meregang nyawa karena tidak mendapatkan pilihan pelayanan kesehatan yang optimal hanya karena alasan kondisi ekonomi keluarganya yang tidak berada karena hidup dalam kemiskinan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Meski menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram hingga saat ini masih mengalami kekurangan alat pelindung diri atau APD dalam penanganan pasien terpapar virus corona. Puluhan pedagang burung di Pasar Panglima Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dibubarkan polisi akibat tetap nekat berjualan dan tidak mengikuti himbauan pemerintah daerah. Seorang bocah Malang penderita gizi buruk di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, akhirnya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat.
Upaya menyadarkan warga terhadap resiko COVID-19 terus dilakukan para pihak, termasuk relawan rumah zakat yang bergerak memasang tempat cuci tangan di sejumlah objek vital di Kabupaten Sumbawa. Tak hanya itu, para relawan juga berinisiatif melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat di pasar tradisional. Langkah antisipasi resiko COVID-19 terus dilakukan sejumlah elemen, termasuk para relawan di sejumlah daerah yang bergerak menyadarkan masyarakat untuk hidup bersih. Seperti para relawan dari Rumah Zakat Kabupaten Sumbawa misalnya, yang setiap hari terus melakukan sosialisasi, salah satunya dengan memasang ember tempat cuci tangan bagi warga di sejumlah objek vital seperti pintu masuk pasar tradisional. Tak hanya itu, para relawan juga bergerak melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat dan kiat menjaga kondisi tubuh agar tidak rentan terhadap serangan virus. Selain mengajarkan cara mencuci tangan yang benar serta pola hidup sehat, mereka juga mengimbau warga agar mengikuti himbauan social distancing dan tidak berkerumun dan menjaga jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan di tempat-tempat umum sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan, dalam hal ini adalah cuci tangan sebelum bertransaksi dengan orang lain. Langkah sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang resiko COVID-19 harus terus disuarakan di seluruh wilayah di NTB sebagai upaya bersama meminimalisir resiko penyebaran dengan mendukung himbauan social distancing yang dikeluarkan pemerintah daerah di masa siaga darurat penanganan COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Memasuki bulan April 2020, harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah masih mengalami kenaikan dipicu tingginya kebutuhan masyarakat. Sementara harga cabai yang semula naik kini berangsur turun karena tercukupinya stok memasuki musim panen petani lokal saat ini. Memasuki minggu kedua bulan April, harga komoditas bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan harga diantaranya terjadi pada komoditas bawang merah yang semula dijual Rp25.000 per kilogramnya, kini naik Rp10.000 dan dijual para pedagang seharga Rp35.000 per kilogramnya. Harga tomat naik dari Rp8.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, kacang tanah dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilo, adapun telur yang biasanya Rp40.000 kini dijual Rp45.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai yang selama sebulan terakhir terpantau naik hingga Rp70.000 per kilogramnya, kini berangsur turun menjadi Rp50.000. Sementara cabai merah besar turun dari Rp30.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pokok tersebut diduga disebabkan oleh masih terbatasnya pasokan komoditas di pasaran, sementara komoditas lainnya mengalami penurunan karena tercukupinya stok memasuki musim panen awal bulan ini. Kemarin masih jual, kalau kacang tanah masih jual 26, tapi sekarang udah jual 28. Per kilo? Per kilonya. Kalau bawang merah? 35. Yang dulu? Sekarang? Yang sekarang 35, kalau kemarin 30 udah 8 gitu. Kalau bawang putih nih yang mahal? Bawang putih normal 38-40. Udah lama sih bawang putih harga segitu. 35 saya jual lah. Yang kemarin berapa sih? 25. Selain bawang merah apa ini? Ini telur. Telur berapa? 2.000 naik, kan kemarin 40, sekarang 42, 43 kita. Fluktuasi harga komoditas bahan pokok di pasaran diduga masih akan terjadi hingga beberapa pekan ke depan, memasuki awal puasa Ramadan hingga saat perayaan Lebaran Idul Fitri pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pulau Lombok dikenal dengan ragam destinasi yang indah dan layak untuk dikunjungi. Salah satunya gugusan pulau kecil berbentuk gili yang ada di bagian barat daya Pulau Lombok, salah satunya bernama Gili Gede. Indahnya kawasan Gili Gede dan hamparan pulau berpasir putih dan panorama pulau yang tenang menjadikan kawasan ini menjadi kawasan favorit para wisatawan.
adalah Pulau Gili Gede yang secara geografis terletak di lintang selatan bujur timur, tepatnya 500 meter dari barat Laut Lombok dengan panjang pulau sekitar 4 km atau sekitar 317 hektar. Berada di gugusan 3 gili meliputi Gili Rengit, Gili Layar, dan Gili Gede di kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju ke kawasan ini, Anda harus menggunakan speedboat berjarak 500 mil dari Sekotong Barat sekitar 30 menit lamanya dengan membayar Rp15.000 saja, berlaku untuk umum, warga lokal maupun wisatawan asing. Sesampainya Anda di sini, Anda akan menemukan panorama eksotisme pulau yang tenang dengan ornamen kerang dan pasir putih yang menghampar dan tentunya Indonesia punya. Keindahan landscape pantai yang landai dengan deburan ombak pantai yang tenang akan membuat Anda betah dan tidak ingin beranjak. Tak hanya dibius dengan ornamen gugusan gili yang indah, di sini Anda juga bisa diving sekaligus berkeliling pulau menyusuri hutan bakau yang mengapit dan mengelilingi kawasan Gili. Bagi para traveler di kawasan ini juga disediakan ragam bungalow yang dikelola swadaya oleh masyarakat sekitar dengan harga variatif yang cocok untuk bersantai dan menginap bersama kolega dan kerabat Anda. Indahnya kawasan ini sudah tidak diragukan lagi dan dikenal luas hingga ke mancanegara dan akan membuat Anda enggan untuk pulang loh pemirsa. It's hard to describe because I don't know Lombok before the earthquake. I only know it like this. So I have heard last year there were many tourists here, and especially on the beaches, many people and children come to me and said the tourism isn't as good as last year, so they have problems to sell coconuts and. Kawasan Gili ini ditata secara swadaya oleh Pemda bersama warga masyarakat dan menjadi destinasi favorit para wisatawan baik lokal hingga mancanegara. Harus memberikan satu pemahaman bahwa di sini kita tetap tekankan bahwa menghormati tamu itu juga bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh agama kita gitu ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana hadis Nabi yang menyatakan mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jadi esensinya kita itu memuliakan tamu itu bagian dari ibadah. Nah, jika Anda penasaran dan ingin berkunjung ke kawasan pantai yang eksotis dan tenang ini, maka destinasi Gili Gede di kawasan Sekotong ini layak Anda kunjungi, yang tentunya super Indonesia punya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur menggelar ritual betetula dengan mengarak dulang makanan berkeliling desa mereka sebagai ungkapan syukur dan hajat dijauhkan dari bencana. Selain sebagai ritual tolak bala, tradisi ritual betetula diisi dengan doa dan makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan silaturahmi yang senantiasa terjaga dari masa ke masa. Bagaimana keunikannya? Berikut liputannya di Indonesia Punya. Kehadiran ribuan warga masyarakat membawa sedikitnya 3.000 dulang berisi makanan yang diarak berkeliling desa menjadi pertanda dimulainya prosesi ritual betetula warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Selain mengarak dulang berisi hasil bumi, berkeliling desa oleh para remaja putri mengenakan pakaian adat khas suku Sasak, serangkaian tradisi warga seperti presean juga digelar di lokasi acara sebagai bagian dari rangkaian untuk menghibur warga masyarakat. Usai melakukan arak-arakan makanan, selanjutnya seluruh warga masyarakat akan berkumpul di pusat jalan desa untuk menggelar doa dan makan bersama dengan seluruh warga tanpa terkecuali. Betetula dalam bahasa Indonesia berarti kembali, yang mengisyaratkan seluruh warga agar senantiasa mengingat Sang Pencipta sebagai pemilik segala kekuasaan dan juga ketentuan yang ada di bumi. Selain terus berupaya melestarikan tradisi leluhur, ritual Betetula sendiri digelar sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang melimpah, serta cara warga menjaga silaturahmi dan menolak mara bahaya dari desa mereka. Dan ritual yang satu ini tentunya brandnya sangat Indonesia punya loh ya. Pulang itu berarti kembali ke yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apa yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Kita hanya manusia itu hanya berikhtiar dan berdoa. Maka berdoa bersama inilah dia tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat Pengadaan dengan makan bersama, dengan bergibung bersama. Oh, termasuk bergibung juga ya, Bu? Ya, jadi itu adalah salah satu ritualnya. Bahwa kita doa bersama itu adalah salah satu ritual daripada tolak bala. Melalui tradisi Betetula, warga berharap senantiasa diberikan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan mereka ke depan, serta dijauhkan dari bala seperti penyakit maupun bencana. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.